'Cause we'll be on a tightrope. Mam. Mam udah Ya, makan? Udah, udah, Sob? udah. Oke. Kak Cika mau memberikan materi baru. Ya dulu ya, ya sabar ya, sabar. Oke, Kak Cika udah siapin 2 slide nih. Kalau ada yang mau ditanya-tanyain yang sebelum-sebelumnya, boleh loh ya. Ntar Kak Cika tuh lagi galau antara dua ini, mana dulu ya? Mungkin ini dulu deh. Nah, ini tuh ada yang namanya, jadi ini beda lagi, Mam. Beda sama yang kita belajar. Jadi beda sama regression, beda sama statistik sama yang kemarin itu, Mam, yang SVM sama yang KNN. Ini ada yang namanya decision tree. Nah, tapi ya decision tree sama random forest sih cenderung bagus juga gitu sih. Mereka tuh oke lah gitu ya. Nah, ketika mau tunjukin dulu, ini tuh jadinya beda beda representasi, Mam. Jadi, kamu melihat kan kalau ingat gak kalau regresi itu kan linear regression kan dia harus linear kan, linear regression namanya juga. Jadi si garisnya tuh harus linear. Nah, kalau SVM, Ama ingat gak SVM yang vector machine support person vector machine, dia juga harus linear kan? Maksudnya kalau datanya nggak linear, dia terpaksa harus pakai kernel itu, ingat nggak, Mam? Nah, Kak Cika tuh belum share screen. Astaga, gue ngechat tapi nggak share screen. Maksudnya apa? Kayak gitu. Oke, ini sorry Mam. Jadi Kak Cika mau jelasin ini, sorry. Nah ini, astagfirullah, nih ya. Bisa kok mau coret kagak ada. Nah ini Kak Cika mau nunjukin decision tree. Nah si decision tree ini justru tuh nggak linear gitu. Kalau yang SVM itu tuh malah linear. Jadi walaupun dia bisa sih nggak linear, cuman effort gitu. Ya kayak si SVM ini kan dia classifier yang membagi tuh linear kan, dibagi dua kan, Mam. Dia adalah best linear pokoknya dia mencari separator linear yang paling bagus gitu. Kalau nggak linear kayak bulat donat gini, ingat gak, Mam? Mana yang kemarin Kak Cika bikin ya? Kalau kayak gini tuh dia effort nih, harus dijadiin 3 dimensi gitu. Baru dia bisa ngepartisinya gitu. Nah, kalau si decision tree itu malah non linear dan dia sebenarnya katanya sih easy to use, mudah dimengerti. Cuman eh Kak Cika tuh merasa dia agak susah sih, tapi eh, apa ya? Nggak susah sih, tapi apa ya? eh Secara logik kalau kata Kak Cika gampangan yang sebelum-sebelumnya. Tapi nggak tahu lah, kita lihat ya. Kayak jadi ini sebenarnya cuma juga masalahnya cuma tree aja. Nah, Mam ingat kan yang waktu itu? Ingat nggak yang waktu Horon? Kita pakai yang naive bias ya misalnya. Tunggu, yang naive bias. Ingat gak yang ini? Nah ini. Ini kan kita punya data ya. Representasinya kan gini kan ya, Mam, kalau pakai naive bias. Maksudnya kita lihat probability-nya kan. Nah, kalau kita pakai decision tree, itu dipakai jadi milih-milih-milih gitu. Ada kentang di situ. Widget. Ah, ini kayak gini, Mam. Jadi kan kalau kalau ini kan gini ya, misalnya apa nih, outlook ada sunny, overcast, rainy. Temperatur ada hot, mild, cool gitu ya. Humidity ada high, normal, windy ada false and true. Nah, kalau dia dibikin gini, Mam. Jadi oke, outlook gimana nih? Outlooknya sunny. Humidity-nya gimana? Gitu. High, no. Normal, yes. Nah, outlooknya overcast gitu. Terus outlooknya rain nggak? Kalau rain, windy nggak? Kalau windy, dia true atau false gitu. Jadi gimana ya? Jadi dia dibagi jadi pohon gitu loh, Mam. Jadi kayak setelah tahu outlook, dia milih. Kalau sunny, dia humid nggak? Jadi dia kalau ke sini tuh sunny, humidity normal. Kalau ke sini overcast, kalau ke sini hujan. Nah, kalau hujan dia windy nggak? Gitu. Kan ini mendung ya, kalau mendung ya udah mendung gitu. Kalau panas, kalau kalau dia em, apa, sun itu matahari gitu ya, terang, dia humid nggak? Kalau hujan dia berangin nggak gitu. Jadi bentuknya gini. Nah, anatominya tuh begini.
Nah, berarti kan Hama melihat ya bahwa oh gini sih sama. Oke. Sebenarnya kan datanya sama, tapi algoritmanya beda. Nah, untuk algoritma yang beda, representasi datanya itu jadi beda kan? Nah, itu yang mesti kita paham gitu, Mam. Karena kayak Kak Cika bilang, kalau kita pakai juicer gitu ya sama mesin kopi, sama mesin bubut, gitu kan beda ya. Maksudnya makanya beda, cara kerjanya beda gitu. Walaupun misalnya datanya sama gitu, tapi prosesnya berbeda gitu. Nah, ini tuh dia bilang kayak gitu, sampel-sampel datanya tuh dibuat anatominya tuh kayak pohon gitu. Nah, jadi kalau kita bilang, ini kita mau maintenance atau enggak sih sebenarnya gitu ya. Nah, berarti kan kita bikin example test gitu. Kalau outlook-nya hujan dan enggak, jadi kalau kita bacanya kayak gini, Mam. Kita urutin ya. Berarti kan bacanya begini. Kalau misalnya outlook-nya hujan, tapi nggak berawan, berarti dia bakalan main. Tapi kalau dia outlook-nya hujan, tapi berangin, dia nggak akan main. Terus kalau misalnya mendung, pasti main. Tapi kalau hujan, kalau dia misalnya terik gitu ya, kalau humidity-nya tinggi, dia nggak akan main, males, panas banget gitu. Tapi kalau normal, oke lah, main gitu. Kebayang nggak? Jadi decision tree-nya gini gitu, kebayang. Jadi kayak apa ya, kayak main catur atau apa gitu. Ada pilihan yang cabang-cabang pilihannya begitu kayak pohon kan, Mam. Nah, nanti yang membuat dia jadi powerful tuh sebenarnya cabangnya, Mam. Si cabang ini yang akan menjadikan si algoritma ini bagus gitu. Kebayang ya, Mam. Jadi gini. Dah, berarti kan kita bisa lihat ya, pokoknya kalau mendung dia pasti berangkat. Kalau hujan harus nggak berangin baru dia berangkat, baru dia main gitu ya. Kalau dia kalau dia terik atau matahari gitu, kalau dia normal humidity dia akan main gitu. Jadi dibuat kayak gitu. Nah, decision tree itu bikin persamaan kayak gini, Mam. Jadi kalau dia berawan atau hujan dan tidak berangin atau matahari cerah gitu ya dan humidity normal, maka akan maintenance. Jadi dia bikin persamaan if-nya tuh kayak gini ya. Syaratnya tuh kayak gini. Nah, representasinya tuh kan jadi bisa kayak gini kan, Mam. Jadi misalnya A, ini kan ada or ya. Jadi kita bisa bikin ini tuh jadi gini gitu. Jadi bentuk ini. Jadi yang tadi ini itu dibuat jadi seperti ini gitu. Jadi A, ini B, ini C gitu. Ini A, ini B, ini C. Kalau 0 0 false, kalau 0 1 true, kalau 1 0 false, kalau 1 1 true gitu. Jadi ini A dan B atau tidak A dan C gitu. Nah, ini tuh kayak gini, Mam, bacanya gini. Jangan bingung. Ini kan A ya. Ini A dan B atau bukan A. Ini A ya. A dan B loh ini kan. A dan B. Jadi kalau A dan B itu satu, itu bakalan true gitu. Y itu akan true kalau A sama B-nya satu. Atau ini kan atau kan. Kalau nggak cabang ke sana, ke cabang ke sebelah sini kan. Kalau nggak ke sini kan, Mam. Nah, bukan A gitu ya. Ini kan bukan A 0. Dan C, ini karena C-nya satu. Maka dia true gitu. Jadi makanya bilangnya A dan B atau bukan A tapi C gitu. Jadi kita representasiin tuh kayak gini ya. Nah, representasi seperti ini itu kan kayak kita main catur milih misalnya, oke, ini dulu maju, habis ini, habis ini. Nah, kalau beda maka ini apa sih? Kalau beda maka possibility-nya juga kan beda, Mam. Kayak misalnya, sekarang gue majuin yang ini bidak ini. Kalau majuin dulu ini, berarti nanti langkah kesannya akan berbeda sama kalau kita ngambil langkah yang awalnya beda lagi gitu. Gitu ya. Jadi ini tuh kita bisa bikin representasi yang beda-beda gitu. Kayak tadi ya, yang ini yang kita bilang ya. Atau kita juga bisa bikin begini gitu. C dulu gitu. Kalau C-nya 1, A-nya 1, dia nggak akan main. Kalau C-nya 1 bukan A, dia main. Kalau bukan C, bukan B, dia nggak akan. Kalau B terus A,
dia akan true. Kalau B bukan A, dia akan false. Tapi ini tuh sama, Mam. Kebayang nggak? Jadi ngerti nggak? Jadi gini, maksud Kak Cika ya, Mam harus ngerti konsepnya bahwa decision tree itu tuh bikin cabang pengambilan keputusan. Tapi untuk representasi yang sama, itu tuh pohonnya bisa beda. Kebayang nggak, Mam? Jadi cabang kayak gini, Hama main catur nih, mau menang nih. Untuk menang kan langkahnya nggak harus sama kan, Mam? Bisa berjuta cara kan, maksudnya bermiliar cara lah. Bermiliar, ya maksudnya berapa langkah yang mesti kita pikirin gitu. Nah ini juga gitu. Nah si pohon ini, itu sebenarnya dia mengeksplorasi semua possibility kemungkinan gitu. Sama prinsipnya sebenarnya, Mam, semua machine learning tuh dia mencari persamaan, lalu dia dari persamaan itu tuh dia cari yang terbaik gitu, kayak linear regression cari yang paling mewakili gitu ya. Terus logistic regression dia akan ngecek misalnya memfilter mana yang lebih dekat ke dia atau enggak. Terus kalau naive bias dia melihat possibility berdasarkan statistik gitu ya. Tapi dia nggak memaksimalkan. Yang memaksimalkan tuh SVM tuh yang kayak kemarin, Mam, sebelum kemarin. SVM tuh mencari garis yang gapnya besar. Terus kalau yang kemarin KNN, dia mencari centroid yang optimal sehingga pembagian klasterisasinya paling bagus gitu ya. Kalau ini kalau si decision tree itu kenapa dia powerful tuh karena dia eksplorasi solusinya banyak gitu. Jadi dia possibility menemukan solusi yang terbaiknya besar gitu. Makanya powerful nih si algoritma ini gitu. Tapi emang computation powernya juga gede. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Bagusan mana, Mam, yang ini sama yang ini? Kalau Kak Cika sih suka yang sebelah kiri karena walaupun mereka sama, yang kanan ini lebih ribet kan. Soalnya gara-gara dia C dulu kan A-nya jadi 2 kali muncul kan. A di cabang C sama A di cabang B. Daripada A-nya di belakang, mendingan A-nya di atas dong. Jadi dia bercabang ke C, dia bercabang ke B, jangan dibalik gitu. Karena jadi gini kan, jadi pusing ya nggak? Nah itulah sebabnya ada aturannya gitu. Gimana cara nge-split kelasnya gitu. Jadi ada kelas pembagian yang nggak cocok dibaginya gitu. Maksudnya kayak gini. Misalnya Hama mau berangkat ke kantor nih, mendingan naik Gojek atau bawa mobil misalnya. Terus ada faktor-faktornya nih. Jadi yang mau dilihat apa dulu? Misalnya cuaca dulu kah atau weekend atau bukankah? Terus misalnya banjir atau enggak kah gitu ya. Yang dilihat mana dulu gitu sih faktornya. Urutan mereka itu tuh menentukan pengambilan ini pembagian splitting tree-nya gitu. Gitu ya. Nanti kita lihat ya detailnya gimana. Nah, sekarang kan kita mesti mikir nih kayak gini. Atributnya mana duluan nih, Mam? Kita tuh punya outlook, punya windy, punya humid, punya temperatur. Jadi Mam ingat nggak kayak gini? Nih, representasi ini tuh sama ini sama, Mam. Ini di naive bias, ini di tree gitu. Kalau Hamam lihat, ini kan Sunny itu kan 2 kali yes, 3 kali no ya. 2 kali yes, 3 kali no. Bener nggak sih? Sama nggak ya? 2 kali yes, 3 kali. Bener kan, Mam? Ini sama. 2 kali yes, 3 kali no kan? Sama tahu. Nih, 2 kali yes, 3 kali no. Outlook overcast. Selalu 4-4-nya. Tuh, overcast tuh 4-4-nya untuk yes ya. Tuh. Terus rainy. Rainy-nya 3 yes, 2 no. Rainy 3 yes, 2 no. Jadi pada saat yes, rainy itu pada saat yes 3 kali, pada saat no 2 kali. Gitu. Windy juga gitu. Windy itu pada saat nggak berangkat itu dia 6 kali yes, 2 kali no. Pada saat dia berangkat main, sorry, iya. Itu 3 kali yes, ya, true. Jadi dia 3 kali windy sama 3 kali nggak windy tuh pada saat dia main gitu. Nah, Mam kan lihat ya, ini kan datanya 8 sama 6 ya, 14 data kan? Ini semuanya 14 loh, Mam. Jadi
ini yang Kak Cika pengen tunjukin Hamam nih contohnya tuh. Jadi 5 kan, ini 5, ini 4, ini 5 kan. Ini kan keseluruhnya 14 kan datanya. Ya, datanya yang sama nih. Ini juga, ini berapa? Ini 6 tambah 5, sorry. Kok kecil jadi 8. 8 tambah 6, 14 kan. Ini 4 tambah 6 tambah 4, 14 juga. Ini 7 sama 7 gitu. Nah, berarti kan kalau humidity tuh dia high, itu pada saat 3 kali orangnya berangkat main tuh humidity-nya high. Tapi biasanya malah kalau humidity-nya nggak tinggi, dia nggak main gitu ya. Kalau normal yes, dia pasti main gitu. Kalau high tuh dia lebih lebih sering nggak mainnya gitu. Jadi kalau normal tuh cuma sekali dia nggak main gitu. Temperatur juga gitu ya. Pada saat hot 2 kali main, 2 kali nggak main. Pada saat mild 4 kali main, 2 kali nggak main. Pada saat cool 3 kali main, 1 kali nggak main gitu. Jadi kamu bisa lihat kan, maksudnya kalau di representasi naik bias, dia tuh berfokus pada frekuensi kemunculannya kan, Mam. Kalau di tree, dia berfokus pada percabangan kondisinya kan. Nah, jadi misalnya kamu punya kasus nih, Kak, aku pengen mau mau bikin machine learning buat sesuatu gitu ya. Kamu perhatiin dulu ini tuh mau regresi, mau klasifikasi gitu. Maksudnya mau prediction atau mau klasifikasi. Kalau saya mau klasifikasi, kamu mau pakai cara apa gitu. Nah, kalau udah tahu caranya, terus mikir datasetnya apa ya gitu. Karena harus disesuaikan sama si mesinnya gitu. Nah, representasi tree itu tuh begini gitu. Jadi dia dipecah jadi pohon. Oke, sekarang atribut mana nih gimana ya gitu ya. Sekarang bayangkan, misalnya eh imagine seseorang itu mau ngasih tahu kita nama kita gitu ya, atau mau melihat hasil dadu atau koin gitu ya, atau bias gitu. Di setiap eh, situasi ini kan ada amount of uncertainty kan, Mam. Jadi ketidakpastian gitu. Kayak orang mau ngasih tahu nama kita, ya udah pastilah nama kita udah tahu gitu nama kita siapa gitu. Ya kalau dia tahu ya kemungkinannya 1. Kalau buat dadu 1/6. Kalau buat koin setengah. Kalau bias ya mungkin nggak setengah gitu ya. Misalnya koinnya nggak imbang gitu. Misalnya pincang gitu jadi 0,6 gitu sama 0,4 ya bisa gitu. Tapi setiap situasi kan ada ketidakpastian kan. Nah, terus kita lihat ya. Nah, eh ini rumus ketidakpastian, Mam. Jadi tadi Kak Cika bilang kan, kalau ini tuh rumusnya ya, probability untuk koin itu kan setengah-setengah, jadi setengah kan. Jadi I-nya tuh minus log 2,5 jadi 1 gitu. Tapi kalau dadu dia 6 kan. Jadi 2,58 lah I-nya gitu. Tapi itu intinya adalah nilai ketidakpastian. Oke. Terus ada juga misalnya entropi. Nah, ada yang namanya entropi juga. Entropi itu kalau di statistik itu adalah expected amount of information. Kayak gini misalnya. Hamam kalau misalnya punya temen nih, sobat ya, atau pacar atau ibu deh gitu. Kita udah tahu ya setiap hari bakal ngomong apa tuh, berarti itu entropinya kecil tuh. Sorry, kebalik nggak ya? Kecil. Entropinya kecil. Jadi maksudnya, gue udah tahu lah yang lo mau pikirin, yang mau diomongin udah tahu. Saya kalau ke temen deket tuh, udah tahu informasinya dia, udah ketebak lah pasti ngomong apa itu. Tapi kalau misalnya kita nonton TV gitu, terus tiba-tiba ada berita yang kita sama sekali nggak expect, itu entropinya besar gitu. Jadi di setiap kejadian tuh ada yang namanya informasi beserta ketidakpastiannya gitu. Nah, itulah yang akhirnya nanti mendasari dari algoritma-algoritma ini, Mam, gitu. Oke, kira-kira gitulah ya. Nah, sekarang ini kita biarin dulu.
Ini biarin dulu. Sekarang Kak Cika mau ke nah, ke contoh aja. Nah, oke. Nah, jadi ini ya, maksudnya yang tadi Kak Cika jelasin itu adalah dasar dari bagaimana kita memecah pohonnya gitu. Jadi kayak misalnya, aduh kalau kayak gini atributnya X1, X2, labelnya Y gitu ya. Kemunculannya 2251. Kita pilih X1 lebih dulu atau X2 lebih dulu. Nah, itu tuh bisa kita hitung dulu gainnya. Mana yang lebih memberikan entropi besar kalau kita pasang X dulu atau X2, X1 dulu atau X2 dulu. Nah, ini nggak perlu didetailin dulu, Mam. Tapi kita bisa lihat ya bahwa ini tuh lebih besar gitu. Informasi yang kita peroleh itu lebih besar kalau kita pilih atribut yang X1 gitu. Ya, jadi berarti kita harus pilih X1 jadi rootnya gitu. Jadi A-nya gitu. Nah, yang lainnya baru dijadiin cabang lain gitu. Kira-kira gitu. Nanti ya, itu detailnya nanti. Kira-kira gitu ya. Nah, sekarang Kak Cika mau nunjukin bahwa tar bagging perlu nggak ya? Bagging. Oke. Udah ya, sekarang Hamam bayangin misalnya Hamam tuh punya pohon. Nah, Kak Cika tuh, kita kan tuh punya solusi kayak gini sama Kak Cika disederhanain. Nah, Hamam tuh berarti kan punya banyak pohon untuk memberikan solusi kan. Jadi kayak misalnya gini, tadi kan Kak Cika bilang, kita menang catur bisa dengan berbagai cara kan, Mam. Kita menuju suatu kota bisa berbagai rute kan. Tapi kan kita pengen cara yang paling bagus ya nggak sih, Mam? Misalnya, gue pengen cari cara yang paling pendek, jalur terpendek, atau misalnya Hamam mau keluar negeri. Terus ada banyak variabelnya, misalnya biaya, rute, jadwal, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu Hamam masukin machine learning gitu. Terus Hamam pengen, lu kasih dong option gue yang terbaik. Nah, si decision tree ini akan membuatkan banyak skenario atau cabang. Tujuannya sama. Misalnya Hamam mau liburan keliling Eropa gitu. Tujuannya sama, cuman jalannya berbeda-beda gitu. Nah, itu kan mesti dicari ya yang paling optimal yang mana. Nah, itu developnya memang susah. Ada proses-prosesnya gitu. Nah, si pohon-pohon ini kebayang Hamam punya hutan atau kumpulan pohon yang menjadi solusi, kebayang nggak? Jadi Hamam tuh punya banget pohon-pohon gitu, punya banyak pohon, dan dari pohon-pohon itu dipilih yang terbaik. Jadi sangat powerful ini si algoritma ini gitu, karena dia mencari memberikan kita banyak alternatif gitu. Oke. Nah, jadi ada yang disebut dengan random forest classifier gitu. Nah, si random forest classifier itu adalah classifier ya, Mam. Kayak kemarin KNN itu classifier. Jadi si random forest ini tuh kayak kalau tadi kan decision tree pohon kan, pohon. Kalau ini hutan, Mam. Jadi kebayang Hamam tuh bukan cuma punya satu solusi, tapi sehutan solusi gitu. Nah, dengan sehutan solusi ini kan berarti kamu bisa pilih banyak solusi yang bagus-bagus kan, maksudnya bahkan misalnya ambil aja mana pohon yang mana gitu, udah jadi solusinya gitu. Cuman mungkin dia nggak yang paling bagus, tapi udah tercapai tujuan kita gitu. Nah, itulah cara, jadi berbeda caranya dengan pendekatannya dengan algoritma lain. Kayak gini ya, si random forest classifier tuh kayak gini, dia akan punya fitur-fitur gitu ya. Terus dia punya pohon-pohon, nanti dia akan cari vote tertinggi gitu. Jadi dia cari pohon-pohon yang dari pohon-pohon itu tuh vote yang terbaik tuh yang mana aja gitu. Jadi kayak kita tuh punya banyak solusi, udah gitu kita lihat yang terbaik tuh yang mana dikumpulin gitu. Itu jadi solusinya bagus banget, dia sangat teliti gitu. Nah, itu namanya decision tree ya. Jadi kira-kira kayak gitu. Classifiernya kayak gitu. Ntar kelasnya nanti Kak Cika jelasin terkait itu. Tunggu, Kak Cika kasih contoh dulu ya, biar Hamam biar kelihatan ya. Kita coba
hold on ya. Ini collab research dulu. Tunggu, kita cancel dulu. Ntar, Kak Cika tuh Random Forest tuh punya nggak ya contohnya? Kayaknya ada deh. Nah, ini tuh konsepnya agak yang kayak Kak Cika bilang ya, agak agak sulit gitu ya. Ada banyak layer yang kita pasti pahami. Tapi yang Kak Cika jelasin ke Hamam tuh prinsipnya kayak kayak punya pohon-pohon hutan solusi gitu. Setiap pohon adalah satu solusi gitu. Ntar ya, Kak Cika mau cari contoh ini aja. Kita lihat ya, ini ya. Nah ini nggak apa-apa, don't worry Mam. Ini emang agak kompleks sih. Tapi taruh, Kak Cika coba share ya, share dulu. Ya kayak kita punya eh banyak pilihan ya kayak kita kita buat. eh nah implementasinya itu bisa kayak gini Mam. Ini contohnya beda lagi. Kita punya dataset pasien orang India nih sakit hati ya, liver ya. Nah itu kan ada umur, eh, urusan bilirubinnya, alkalinnya, alaminnya, bla bla gitu ya. Mau ngeliat gak? Banyak banget gitu yang menentukan bahwa misalnya orang ini sakit kanker kek atau darah tinggi kek atau diabetes gitu kan. Ada data yang kayak gini gitu. Nah, si decision tree ini itu bisa memutuskan, nih akurasinya 0,71 ya. Dia bisa melihat akurasi dari misalnya ada pasien nih dengan data sekian, dengan data yang dia miliki, probability-nya dia sakit hati gitu ya, punya penyakit hati itu segimana gitu. Jadi kayak gini ya, predict whether a patient suffers from a liver disease using 10 fitur, termasuk albumin, umur, dan gender. Kita bisa gunakan bagging classifier gitu ya. Bagging classifier tuh bagian dari random forest gitu ya. Tapi anggap dia bagian eh, yang membedakan cara generate pohonnya gitu. Udah gitu, Mam. Eh, dia bisa begitu gitu. Jadi dia bisa bikin model, dia cari em, polanya, dia cari eh, representasi pohonnya, lalu dia akan cari mana yang terbaik gitu. Nah, gitu ya. Eh, contohnya bisa gitu. Atau gini misalnya contohnya. Kita mau punya data nih. Data hmm, bike sharing demand. Kayak, oke, ini jamnya, holiday atau enggak, hari kerja atau enggak, temperatur berapa, humidity, kecepatan angin, apa countnya nggak tahu apa, instantnya, month, year, cloudy atau enggak, light precipitation dan sebagainya gitu ya. Ini data, kita mau punya data historical weather data untuk peminjaman sepeda gitu ya. Nah, dia bisa predik nih gitu. Kira-kira berapa yang bakal nyewa sepeda gitu. Jadi ini tuh si algoritma itu bisa buat kasus-kasus yang sama juga sama sebelum-sebelumnya gitu. Hanya aja representasinya beda. Ntar ya, Kak Cika pingin ntar ngejelasin ini deh. Ntar ya, explain bagging versus random forest. Coba ChatGPT bisa lebih jelas nggak? Nah,
Nah, sekarang gini, kan Kak Cika bilang ya kemarin ke Mamam, kita kan udah belajar banyak algoritma ya. Nah, ada yang namanya ensemble learning. Okay. Explain about ensemble learning. Dia tuh ngegabungin banyak ini nih, multiple models gitu. Jadi digabungin, nah inilah muncullah gini, kayak bagging sama random forest ini gitu. Dia menggabungkan banyak apa ya, model, terus dilihat mana yang terbaik gitu, di voting gitu, mana hasil yang terbaik. Oke, give examples ya, coba bilang nggak dia ngasih contoh. Oke. Nah, ini yang mau Kak Cika tunjukin ke Hamam. Nanti kita balik lagi ke slide ya. Jadi, contoh ya, ini kan pakai contoh. Bagus juga loh dia ngasih contohnya banyak. Oke, Kak Cika tinggal ngejelasin, tungguin. Ya, Hamam bisa Kak Cika bagi juga, tunggu. Oke, thank you. Lihat link, kasih Hamam juga. Ya, sekarang Kak Cika jelasin ya. Nah, ensemble learning itu tuh metodenya yang tadi, Mam. Bagging tuh namanya bootstrap aggregating. Contohnya random forest yang tadi. Misalnya gini, kita mau cek ya, apakah satu pasiennya punya penyakit tertentu berdasarkan tekanan darah, level kolesterol, dan umur gitu. Nah, nanti prosesnya tuh kita akan bikin beberapa decision tree. Kita train gitu, si decision tree-nya. Nanti setiap pohon tuh bikin prediction. Nanti hasil prediction-nya itu di vote gitu. Untuk classification. Atau kalau buat regression dia dirata-ratakan. Jadi kebayang nggak, Mam? Jadi kayak misalnya kita punya, misalnya Kak Cika punya 3 murid paling pintar gitu ya. Hamam siapa sama siapa. Sama Kak Cika di train. Nanti 3-tiganya dikasih soal nih. Nanti kalian bertiga tuh kasih tahu ke Kak Cika. Hasilnya ini Kak gitu. Nanti Kak Cika lihat votingnya. Yang misalnya yang 2 bilang, ini hasil klasifikasinya kucing. Kalau yang 1 bilang anjing gitu. Berarti Kak Cika ngambil yang kucing. Karena yang voting kucing ada 2. Tapi kalau saya itu nilai, misalnya Kak Cika bilang nih, bagusnya dikasih skor berapa? Misalnya yang 1 bilang 70, yang 1 bilang 80, yang 1 bilang 95, itu dirata-ratain gitu. Nah, jadi ensemble learning itu adalah machine learning gitu ya, tapi dia menggunakan beberapa metode untuk dia pilih gitu, Mam. Jadi hasilnya tuh jadi lebih presisi gitu. Dia lebih akurat gitu. Nah, terus ada lagi yang namanya boosting ya. Ini kan bagging ya. Bagging itu kayak yang tadi Kak Cika bilang ya. Jadi ada beberapa decision tree, di train terus kita voting atau kita averaging. Ada yang namanya boosting. Boosting itu misalnya contoh. Ingat nggak, Mam, kita bisa classifying email spam atau nggak spam itu kan pakai logistic regression. Nah, pakai decision tree juga bisa gitu. Jadi kita bisa bikin classifier, kita train. Udah gitu kita lihat si dari beberapa pohon itu dia nggak classify-nya apa gitu. Jadi kayak misalnya Kak Cika bilang nih ke beberapa classifier, ini spam atau bukan? 3 bilang spam, 7 bilang nggak spam gitu. Oh ya gitu. Jadi kita gunakan beberapa cara gitu, beberapa classifier gitu. Terus ada juga misalnya gradient boosting. Gradient boosting untuk misalnya predicting harga rumah berdasarkan lokasi dan sebagainya. Ada yang namanya stacking gitu ya. Predik misalnya pelanggan dari perusahaan apa misalnya telepon lah, penerbangan lah, apapun gitu ya. Nah, dia bisa pakai misalnya logistic regression, decision tree, bisa pakai SVM. Itu dia train, terus dicari final prediction-nya gimana gitu. Jadi kalau memperhatiin, ini tuh intinya adalah bagaimana ya menggenerate
solusi-solusi dari metode yang beda untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi bisa misalnya kayak random forest ya. Jadi kita punya punya hutan, pohonnya sama semua itu. Atau misalnya kita bedakan gitu ya prosesnya. Ada juga yang misalnya ditumpuk gini kayak gini, Mam. Jadi tiba-tiba pakai logistic regression, decision tree, SVM diaduin gitu. Terus ada juga yang pakai voting classifier. Nah, dia pakai KNN, SVM sama neural network. Nanti di voting juga gitu. Jadi nanti di implementasinya tuh misalnya kita mau fraud detection gitu ya, mau pakai random forest nih. Kalau pakai random forest berarti contohnya yang tadi ya, kita pakai decision trees yang beda-beda gitu. Pakai bootstrap. Jadi Kak, maksudnya beda pohon tuh gimana? Jadi dia tuh kayak punya sampel dataset yang beda, Mam. Jadi si pohon itu tuh ditumbuhin ya, dicabangkannya tuh berbeda. Bayang nggak? Jadi starting point-nya beda, kombinasinya beda gitu. Jadi supaya apa? Supaya kita misalnya bikin pohon apel, tapi cabangnya beda gitu. Tapi sama-sama pohon apel. Nah, itu namanya random forest. Nah, kita bisa misalnya mau ngecek fraud detection pakai random forest. Berarti kita punya banyak pohon-pohon yang nanti kita pilih nih, yang mana yang kita voting nih. Si pohon-pohon ini tuh misalnya mendeteksi suatu transaksi ini apakah dia fraud atau bukan gitu. Atau misalnya disease prediction sakit ya pakai gradient. Kalau gradient itu dia bukan pohonnya, tapi dia bikin model-model yang berbeda gitu. Jadi namanya gradient boosting tuh karena dia punya modelnya macam-macam gitu ya. Ya boleh misalnya mau pakai decision tree boleh, tapi model model machine learning-nya beda. Oke. Terus ada juga misalnya product recommendation, kita mau filtering gitu. Itu boleh misalnya cobain lah pakai logistic regression, pakai naive Bayes sama apa. Atau misalnya pakai gitu, Mam. Jadi kita tuh bisa biasanya di implementasinya tuh pakai beberapa algoritma gitu. Nanti kita pilih, kita vote. Itu lebih teliti gitu, lebih meyakinkan daripada cuma pakai satu algoritma. Nah, sekarang biar nggak bingung, kita lihat ya di sininya. Kak Cika kan tadi udah siapin, aduh silau kali. Ini mana random naive biasnya ya? Kok kagak ada ya? Nah, sekarang Kak Cika mau jelasin ini. Bentar ya. Nih, assemble method. Nah, method assemble tuh yang tadi Kak Cika bilang, ngegabung-gabungin method. Jadi di ensemble supaya kita dapat hasil yang terbaik. Sekarang Amam lihat. Ada namanya generative models. Generative models itu tuh jadi di learning tuh ada yang namanya generatif sama diskriminatif, Mam. Gitu. Jadi di machine learning sama computer vision gitu ya. Itu ada learning yang generatif, ada learning yang diskriminatif. Nah, kalau misalnya pertanyaannya gini, ini ada gambar, terus kita tanya, ada berapa wajah sih di dalam gambar ini? Itu diskriminatif tuh. Tapi kalau misalnya kita secara umum gitu ya, carilah model 3D yang menggambarkan seorang pelari gitu ya. Nah, itu berarti generatif tuh. Gitu. Jadi kalau diskriminatif itu adalah ada gambar muka nggak gitu. Itu diskriminatif. Ada atau enggak? Tapi kalau misalnya carilah sesuatu gitu ya, itu generatif. Nah, itu beda tuh generatif sama diskriminatif. Di kayak gini ya, model diskriminatif itu kayak misalnya gini, kemunculan Y jika ada X gitu ya. Diskriminatif model itu secara eksplisit atau implisit mempelajari distribusi posterior gitu. Jadi kita melihat ya kemunculan probability X kalau ada Y ya, dan probability terjadinya Y. Nah, kalau generatif itu lebih ke likelihood gitu.
likelihood sama prior yang berbeda gitu. Jadi beda, mereka tuh beda. Jadi kayak yang merah ini tuh generatif, diskriminatif, yang ini tuh generatif. Ah, udahlah kita lihat sekarang gini dulu biar nggak bingung. Nah, SVM, biarin dulu. Ini nggak usah kita lihat dulu. Nah, tar, Kak Cika mau lihat ininya. Nah, metode nih, yang tadi Kak Cika bilang. Cara-cara menggabungkan metode yang berbeda itu bisa bagging yang tadi ya, atau boosting, atau random forest kan. Nah, idenya adalah kita punya data nih, Mam. Training data. Nah, datasetnya itu dipecah-pecah, dikasih ke classifier yang beda-beda. Nanti hasil classifiernya si H ini itu adalah hasil voting dari atau hasil rata-rata dari beberapa classifier. Nah, classifier ini boleh beda-beda, itu sama kayak juri gitu. Juri Indonesian Idol gitu. Misalnya yang satu penyanyi, yang satu pemain band, yang satu guru vokal gitu ya. Terus nanti dia disuruh ngenilai seorang penyanyi ini boleh lolos atau enggak, atau nilainya berapa gitu. Nah, itu namanya ensemble learning tuh, Mam. Nah, jadi kita tuh bikin expert, terus nanti kita vote dari dia. Sehingga nanti tuh hasilnya akan ya bagus gitu. Jadi kalau misalnya ada satu juri ya yang lagi ngaco gitu, misalnya hari itu dia bete gitu, tanda kutip ya, kalau di machine learning tuh ada saatnya misalnya settingnya dia tuh nggak apa sama kasusnya, terus jadi hasilnya dia tuh bias gitu atau nggak bagus, masih ada learning lain yang akan lebih baik memprediksinya gitu. Nah, kelebihan dari assemble classifier itu performance-nya kan meningkat harusnya gitu ya. Implement juga nggak nggak terlalu susah gitu. Terus kita nggak perlu parameter tuning banget gitu ya. Jadi ya udah deh, nggak usah terlalu banyak di setel ya. Kalau misalnya dia di algoritma ini nggak bagus kan, ada algoritma lain yang akan cover up gitu ya. Nah, tapi kekurangannya ribet gitu karena kita kan harus nyoba banyak ya, harus implement dan menyesuaikan data sama setiap modelnya kan. Katakan ya itu jadi itu digabung gitu. Nah, ini bagging segala macam itu ada di um, ada teorinya. Nah, terus sekarang Kak Cika mau contohin, nggak, ini nggak usah, ini nggak usah, ini nggak usah, ini nggak usah. Mana ya? Ada kok contoh yang, oke, tunggu. Kak Cika tuh punya nggak ya di sini? Kita biar hafal lihat ya. Baking and random forest. Hmm, kita punya nggak ya? Cancel. Do we have? Bentar. Nah, ini mam, Cika punya. Contoh ini nggak usah, ini nggak usah. Markov nih nggak usah, cancel. Nah ini, eh, kok ini nggak ada? Ah, mana ya yang kelihatannya? Jadi lebih mumet sih. Ini dulu, dah ini aja. Kayak kan jika bikin yang ini udah sederhana ini. Ah, diabetes data ya. Kita coba yang ini ya, Mam ya. Tunggu, Kak Cika cari dulu. Ini kita ambil dulu. Oh ya, ini kasih Kak Cika copy dulu ke Mamam. Share dulu. Kan? Mendadak lama dia. Ya, Mam. Sekarang Kak Cika coba cari dulu diabetes datanya ya. Data diabetes. Diabetes data ya.
Oke. Diabetes data dan CSV ya. Kacika taruh sini ya. Oke. Sebenarnya kan Hamam bisa lihat ya. Kita data ya. Read dataset run anyway. Apa? Nih. Kita punya data pregnancy, glukosa, diastolik, tricep, insulin, BMI, DPF, umur, dia diabetik kayak gini ya misalnya. Dia udah pernah hamil 6 kali, glukosa 148, diastolik 72, tricep 32, insulin 0. BMW 33. 33 tuh gendut ya, Mam? 18 itu kurus kan ya? 18 tuh kurus lah. 33 tuh gede kali lah, Mam. DPF tuh nggak tahu. Umurnya 50. Nah, ini gede nih. Possibility diabetes 1 kan? Atau memang dia udah diabetes gitu ya. Tapi kalau Mam perhatiin, ini kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah X-nya. Y-nya kan diabetes atau enggaknya kan? Nah, kalau Hamam lihat, kolomnya ada 9, barisnya ada 768. Berarti ada 768 data. Ini Kak Cika giniin deh, biar di sebelahnya ada. Gitu. Nah, lihatin tuh, Mam. Ini datanya kayak gini, gitu ya. Nah, sekarang Kak Cika gedein aja lah, biar kelihatan. Sekarang kita bagi ya, Mam. Berarti kan kita pilih split ya. X itu adalah semua kecuali kolom diabetes, Y itu kolom diabetes. Kalau kita print, Y-nya itu berarti tinggal 101010-nya. X-nya itu berarti semua kolom selain kolom diabetes. Oke? Aman ya? Nah, sekarang kita bagi jadi seperti biasa, tes sama train. Ini dari sekian ratus data ini, 30% jadi tes, 70% jadi train. Oke, ini kita split pakai sklearn, kita bagi. Nah, terus kita pakai KNN nih, Mam. Nanti Kak Cika jelasin, kok Kak Cika nggak punya KNN ya? Rasanya ada loh. KNN, kok nggak ada slide-nya ya? Nantilah itu cara KNN ya. KNN itu sebenarnya gini, Mam. KNN itu caranya cari tetangganya sebenarnya kayak kemarin Kamins. Jadi kalau misalnya dia deketan, itu dia satu klaster gitu aja sebenarnya. Nah, ini dia cek ya, base estimator, number neighbors-nya 5. Oke, sekarang kita coba pakai random forest. Random forest classifier, udah tinggal make nih. Dia fit X-trend sama Y-trend-nya. Udah ya, dapat ya estimator. Terus kita N estimatornya 100. Nah, ini Hamam lihat ya. Kita bikin model-modelnya ada KNN, ada random forest, ada logistic regression. Jadi semua datanya tuh kita train ke mereka gitu. Jadi ini kayak juri. Woi juri, kau belajarlah data ini gitu ya. 3 juri nih, KNN, random forest, sama logistic regression nih, Mam. Nah, assemble learning itu ngegabungin tiga-tiganya nih. Kita run semuanya. Kamu lihat deh. KNN 75%, random forest 80%, logistic regression 81. Skornya. Coba. Kak Cika, bener kan kata Kak Cika? Algoritma gampang yang sederhana tuh malah nggak usah susah-susah. Nggak usah bikin pohon, nggak usah bikin ngitung banyak-banyak gitu. Pakai logistic regression rumus saja dia 81%, Mam, ketelitiannya. Lihat dia leading gitu. Nah, jadi kan kalau kita tahu ya, kayak gini kan kita jadi tahu. Oh, oke. Berarti 81% akurasinya nih dari untuk kasus ini gitu ya. Nah, sekarang kita voting berarti. Berarti sekarang kita pakai voting classifier terus kita fit gitu ya. Kita jalanin. Nah, ini tuh kita gabung jadinya dapatnya 77% gitu. Jadi hasil dari pergabungan si juri-juri itu skornya gitu berdasarkan 3 tuh 77% gitu. Kebayang nggak? Nah, Kak, ya udah ngapain? Ya udah nggak usah diassemble lah gitu. Pakai aja logistic regression gitu ya. Karena dia lebih tinggi kan. 81. Ini kalau digabungin malah jadi 77 gitu kan ya. Ya, tapi itu keyakinannya tinggi gitu. Jadi
si assemble score ini, assemble learning itu berguna Mam untuk memastikan bahwa model kita tuh benar gitu. Karena pakai beberapa cara gitu ya. When to use ensemble learning. Coba ChatGPT bilang apa? Ya, kalau misalnya banyak banget bias atau variasinya gitu, atau kasusnya tuh kemungkinannya besar gitu, nggak stabil lah, terus nggak yakin gitu ya, itu pakai ensemble learning. Terus kalau misalnya kita misalnya punya resource-nya, terus punya komputasi powernya, ya udah pakai ensemble learning tuh lebih lebih kayak gini deh, misalnya Hamam ikut lomba gitu ya, jurinya satu, atau misalnya pengadilan deh, hakimnya satu sama hakimnya tiga, lebih yakin mana? Kalau hakimnya tiga kan, jadi kalau yang satu ngaco masih ada dua kan gitu, sama kayak gini gitu, gitu Mam. Jadi oke ya, jadi assembly learning kamu udah tahu ya, dari semua yang kamu pelajari itu bisa diassemble sehingga dia akan memberikan hasil yang terbaik. Nah, sekarang tunggu, ketika kok nggak punya KNN ya, mereka ngajarin Hamam KNN deh. Memang kayaknya Kak Cika pernah bikin slide-nya, tapi Kamins. Ah, ini kayaknya. Ngomong, sabar. 9A gitu. Nah, ini KNN. Oh, nggak ada, tapi... Oh, ini. Ah, ini nih yang harus ada, Mam. Cara deket aja, cara cepet aja. Ntar Kak Cika ajarin, tunggu. Aduh, KNN yang bagus di mana ya? Kak Cika berasa udah bikin. Oh, 7A. Bukan. Tunggu. Lesson 6A. Life bias. Lesson 5B. Tunggu ya, Mam. Kak Cika pernah bikin kok di mana ya? Lupa. Kenapa gini ya? Ah, kita bikinin dulu buat sama. Oke, yang mana ya? Saya pernah bikin, ntar KNN. Kok bisa nggak ketemu ya slide-nya? Ini padahal penting, Aih. Ada kok, nanti kalau udah nggak ngajar, gerak malah ada. Ini. Oke, Kak Cika jelasin pakai ini aja deh. Ah, ini ya, dari yang paling gampang. Ini aja deh. Ini, Mam. Jadi, ada algoritma mirip sama Kamins, tapi namanya KNN. KNN itu artinya dia disebutnya kayak K nearest neighbor. Jadi intinya sebenarnya mirip sama Kamins, Mam. Jadi dia tuh kayak kalau kita punya data ya, dia cari tetangga-tetangganya gitu, ngerti gak? Jadi kayak misalnya si biru ini, dia lebih deket mana kategorinya, ke hijau atau ke orange? Kalau dia lebih deket ke hijau, maka dia jadi kategori A gitu. Jadi itu kayak kayak circle aja, misalnya Hamam masuk sekolah baru nih. Hamam tuh lebih deket sama geng basket apa geng futsal gitu. Nah, kalau lebih dekat sama geng futsal ya udah berarti gitu aja. Jadi tinggal ngelihat aja bergaulnya tuh deket sama yang mana, posisinya deket yang mana. Jadi sebenarnya mirip sama yang tadi, sorry, yang kemarin, yang Kamins gitu ya. Cuman ini pakai posisi aja gitu, Mam. Jadi caranya cuman oke, kita mau ada berapa tetangga gitu ya. Ke neighbors tuh artinya ada berapa titik atau berapa data di sekitar kita yang mau dicek sedekat apa kita. Terus hitung jaraknya ke semua tetangga itu. Terus udah gitu eh,
hitung sehingga ya udah kita masuk kategori yang mana. Nah, jadi kalau kayak gini misalnya Hamam misalnya ini si data ini itu mau dilihat K-nya mau berapa? Kalau dia mau lihat dua tetangga, berarti dia dilihat nih jaraknya nih sama dua tetangga ini berapa jaraknya. Kalau mau 4 tetangga berarti segini gitu. Kalau mau 8 tetangga berarti segini gitu, Mam. Kebayang nggak? Nah, itu tuh dihitung rata-ratanya lebih deket totalnya tuh jadi dia lebih deket ke kategori secara jarak loh, Mam. Ini dihitungnya secara jarak gitu. Dihitung aja gitu. Jadi ya udah setelah namanya Euclidean distance ya. Euclidean distance itu adalah rumus menghitung jarak antara dua titik. Udah tinggal dijumlahin aja itu caranya gitu. Nah, kalau Hamam lihat gitu kayak saya si orange ini dia mau ngitung 5 tapi dia dari kategori A3 dari kategori B2 gitu. Dia tuh lebih deket yang mana? Nah, sekarang kita nggak pernah tahu mau berapa gitu, tapi intinya cuma gitulah. Udah cuma ngitung data doang. Nah, terus gampang jadi sebenarnya algoritmanya juga mudah. Coba ya Kak Cika cari ya. Aduh, Kak Cika punya nggak ya KNN ya? Di sini ya. Coba, hold on. Coba. Saya pernah bikin deh, tapi nggak tahu di lab berapa ya. Sabar. Nah, ini ada 8. Kok Kak Cika kok punya PPT-nya, Bang? Udah nih habis ini udah Mam hatam nih. Tapi sebenarnya ada deep learning sih, tapi udahlah itu nanti lah ya, itu kompleks itu ini. Coba ya HNN. Yang Kak Cika udah bikin mana ya? Dia bisa ngebedain huruf juga Mam pakai KNN. Nggak usah. Nah, wow. Nih, dia suruh belajar mengklasifikasi gambar juga bisa. Tapi Kak Cika pernah bikin buat tulisan, tunggu. Ini akurasinya liatin tuh. Ini cuma ngitung jarak loh, ini juga bagus nih KNN. Hold on ya. Kak Cika coba yang mana ya? Yang ini aja kali ya? Nah ini aja deh. Nih ya. Kita coba ambil data dari MNIST ya, Mam. Bentar dulu. Ini tuh kita copy buat Hamam. Oke. Ini dia lagi import data dulu ya, Mam. Ngambil data ini nih, yang tulisan tangan seperti biasa. Lagi download dulu. Tuh, di bawah sibuk dia. Masih downloading. Biarin dulu. Nih, dia punya 60 example. 60 buat train, 60.000 buat train, 10.000 buat tes. Ini sering banget dipakai nih. Dah. Kalau mau lihat, itu datanya. Terus kita bagi, X-nya tuh data, Y-nya tuh target. Jadi datanya gitu berbentuk pixel, grayscale, Y itu adalah dia angka berapa gitu ya. Nah ini
dia ngeprint random digit 700 ya. Kalau 99 apa? Angka 1. Kita tes ya, Mam. Nah, kita tes, kita plot ya. Nah, kita pakai ini, Mam. KNN. Kita masukin X sama Y-nya. Lihatin akurasinya berapa. Kita akan bilang K-nya 5. Nah, ini tuh nggak ada elbow-nya. Kita nggak tahu nih banyaknya tetangga yang dibutuhkan untuk nebak gitu ya. Tapi ya udahlah kalau dia bagus K-nya 5 ya udah gitu. Ini masih lama, tunggu dulu. Lagi ngitung. Kok aneh sih Kak Cika, kamu nggak punya slide-nya KNN? Maksudnya udah bikin deh, tapi nggak tahu. Oh, ini dia lagi ngecek. Dia mau ngetes dulu ya. Nah, lihatin Mam. Dia model score untuk tesnya itu berarti 10.000 kan. Dari 10.000 itu dia 9.600 benar, 400 salah gitu. Jadi akurasinya 96% akurasinya untuk digit ini. Nah, secara prinsip gimana gitu? Kan gini ya, sebenarnya kalau kemarin kan itu lebih susah sebenarnya, Mam. Konsep yang kemarin tuh kan pakai Centroid ya. Kalau ini tuh cuman jarak, Mam. Beneran serius, tinggal ngitung jarak. Jadi misalnya Mam punya data nih. Punya data gitu ya. Data. Ini sih emang udah di plot gitu ya. Jadi saya kan Mam punya data. Terus di sini ada data lagi. Gitu ya. Tuh. Terus di sini ada data lagi. Gitu. Nah, terus tiba-tiba Amam jeng datang ke sini ada data gitu. Sini. Gitu. Nah, ini tuh masuk mana gitu. Kalau kita pakai Kamins, kan selalu K ya. Kalau ada K itu tuh berarti si K ini itu buat apa gitu. Pasti ada variabel kan. Kalau kemarin tuh K ini adalah jumlah klaster kan. Mau berapa pengelompokan kan gitu kan. Clusteringnya mau gimana gitu ya. Kalau KNN itu nearest neighbor. Nah, dia tuh mau cari berapa tetangga nih untuk memastikan jaraknya supaya dia itu masuk geng yang mana gitu. Ini tuh purely cuma ngitung jarak, Mam. Jadi, ya kasih ke gambar ya. Nah, pakai apa? Warnanya apa dong? Ini loh ya. Ini tuh dia kemana? Ya dia ngitung jarak. Misalnya 3 ya K-nya. Saya K-nya 3. Dia akan lihat 3 terdekat ini gitu. Sama yang ini itu. Dia tuh jaraknya paling dekat sama yang mana gitu. Gitu. Kalau dia paling lebih dekat ke yang kuning, berarti dia masuk ke yang kuning. Kalau yang ini masuk yang ini, kalau yang ini masuk yang ini gitu. Cuman gitu. Rumusnya sesederhana itu dan dia sangat powerful gitu. Nah, kalau misalnya banyak gimana Kak? Misalnya ada neighbornya ada 10 gitu ya di rata-rata. Jadi nanti misalnya mau berapa tetangga nih yang dilihat gitu ya. Berarti kan misalnya 6 gitu. Berarti dari biru 2, dari merah 2, dari pink 2, dari oke tetangganya 2 nih. Dari biru 2 dicek, kuning 2 misalnya gitu ya. Pink 2 gitu. Ya udah di rata-rata aja gitu, mana yang lebih dekat gitu. Nanti kalau misalnya dia lebih dekat ke pink gitu ya, misalnya ya udah berarti dia masuk circle-nya pink gitu. Gitu. Terus nanti misalnya ada data lagi, jeng gitu misalnya datanya di sini gitu. Nah, datanya jauh dari mana-mana nih ya. Kan kalau dihitung mah secara visual udah kelihatan. Dia akan masuk berarti gengnya si kuning gitu. Jadi nanti dia akan masuk ke kategorinya si kuning gitu. Gitu mah gampang si KNN ini. Nah, Kak Cika mau nyuruh
si ChatGPT bisa nggak ya bikin ini ya. Annotate-nya kita hilangin dulu. Coba ya. Kak Cika mau nyuruh ChatGPT generate Python code to show how KNN works by calculating neighbors step by step with visualization. Ayo Mam, kita lihat. Maka dia bisa. Nah, dia bikin datanya nggak? Nah, dia bikin plotting nih. Oke. Distance neighbor. Tuh kan dia tinggal ngitung distance. Kak Cika tes dulu ya. Nanti Kak Cika jelasin ya. Ini datasetnya udah ada belum sih? Tunggu. Kita coba. Sudah menonton nih. Oke, aman. Oke, ini KNN ya. Kita Cika share ke Hamam ya. Kita coba dulu. Sebagus apa nih buatannya si ChatGPT? Nah, ini kan kayak Kak Cika gambar nih, Mam. Bagus juga, Mam. Bagus juga loh. Lalu ya, KNN visualization step by step. Oke, ini kita share ya. Kita jelasin dulu ya. Nah, gini, Mam. Nanti kalau misalnya ini kurang jelas, Kak Cika breakdown lagi ya. Nih ya, prinsipnya gini. Kita kan udah biasa lah ya, library ya Hamam udah biasa nih. NumPy pasti dipakai, Matplotlib buat ngeplot, Seaborn buat tampilan, sklearn tuh buat machine learning. Kita bikin classification pakai KNN, KNeighbors ini. Nah ini datasetnya dibikinin nih sama dia. Taruh. Kok gini sih? Nah, Amari dibikinin datasetnya, Mam. 50 titik gitu ya, fiturnya 2, bla bla, nggak ada redundan gitu, random state 42, dia ngeplot. Nah, ini tuh ngeplot datasetnya gitu ya. Oke. Nah, ini perhitungan neighbors. Jadi kita bilang, ini si X tuh dia masuk kemana sih? Si X tuh koordinat data yang kita mau kasih gitu ya. K ini tuh jumlah tetangganya gitu. Nah, ini itu dia ngitung jarak aja gitu, Mam. Jadi dia itu ngitung jarak baru, jarak dia terhadap tetangga-tetangganya itu berapa gitu. Jadi nanti hasilnya tuh dia jarak sama tetangganya itu berapa, neighbors sama distance-nya berapa gitu. Nah, kita lihat ya, yang dilihat itu tetangganya 5 tuh tetangganya. Jadi akan lakukan sebanyak 5 kali. Jadi untuk setiap tetangga dia hitung
ya kan ini ya. Calculate neighbors untuk ini. Nah, setelah itu dia lakukan 5 kali gitu untuk 5 tetangga. Udah gitu kan itu ditotalin tuh semuanya untuk semua tetangga tuh. Kan ini kan I in range 1 K plus 1 kan. Dia akan ngeplot dataset untuk X yang tadi, untuk Y, new point-nya gitu ya. Neighbors yang keberapa gitu. Ya udah, nanti kalau kamu melihat ya, berarti kan dia ngitung nih, new point-nya kan yang ini. Nah, dia tuh masuk kategori mana nih, Mam? Hijau apa biru nih itu. Nah, berarti kan langkah pertama dia ngecek dulu sama yang ini kan. Sama tetangga yang satu itu. Terus dia ngecek sama yang satu lagi yang sini gitu, yang ini. Kok yang ini sih Kak? Yang paling deket dulu kan, Mam? Jadi 5 terdekat gitu. Jadi dia cek dulu sama yang ini jaraknya berapa. Terus yang terdekat lagi siapa? Cek jaraknya berapa. Terus sama yang lebih deket lagi yang hijau kan berarti dia hitung jaraknya berapa. Tapi dia nyatet nih. Tadi gue udah hitung jarak 2 biru, sekarang 1 hijau. Terus mana lagi yang paling dekat? Ini sekarang yang paling dekat. Gitu. Terus mana lagi yang paling dekat? Ini. Nah, kalau kamu lihat aja kan yang terdekatnya tuh semua kebanyakan biru kan. Which is 0 kan. Berarti kalau di total ya udah dia classified sebagai 0 gitu. Ya kan? Cara ngitungnya gimana? Nah, eh does does the code calculate the distance with the neighbors using Euclidean distance? Sampai Kak Cika jelasin ya. Nah, ini yang tadi Maham lihat kan lin alg norm itu adalah Euclidean distance. Nah, Euclidean distance tuh rumusnya gampang banget, Mam. Nih, cuma gini doang. X2 kurang X1 ditambah Y2 kurang Y1 diakarin. Nih, yang tadi kita lihat sih di slide. Jadi kalau Hama menghitung jarak ya antara 2 titik, itu rumusnya cuma gini. Alah, ini mah susah. Jadi rumusnya tuh cuman, ini kasih kegampangin ya. Jadi rumusnya cuma gini. Jaraknya sama dengan akar jarak X2 dikurang X1 ditambah Y2 kurang Y1. Ini D deh. Gitu doang, Mam. Gitu. Dia rumusnya cuma gini. Kebayang nggak sih semanual itu, ya kan? Ntar kita tanya ya sama ChatGPT ya. Tadi suka ngobrol sama dia kadang-kadang. Kadang-kadang suka ngomelin dia juga, kamu kok caranya gitu sih, bodoh gitu. Nanti si ChatGPT yang bilang, oh iya kamu bener. Kadang-kadang suka gitu. Oke. Is the is it is the formula equal to T sama dengan SQRT X2 lalu gimana ya ngomongnya? X2 dikurang X1 pangkat 2 sama tambah Y2 dikurang Y1. Nah kan
Yes kan? Tuh, Mam. Bener nggak rumus yang Kak Cika tulis tadi sama yang ini? Jago juga dia liatin, Mam. Bisa diajak ngobrol, sumpah. Nah, pakai lean alg itu. Nah, makanya Kak Cika, kenapa Kak Cika dari awal ke Hamam tuh selalu bilang, Mam, eh, kita lihat rumus, kita lihat ini persamaan garis ya, ini jarak ya, gitu. Itu rumusnya tuh gini-gini terus, Mam. Jadi kayak yang misalnya kita ngitung linear regression, itu kan dia ngitung jarak dari garis ke titik-titik datanya kan. Itu juga pakai gini. Jadi ngitung titik si yang di garis sama titik si datanya, ya itu pakai ini juga, pakai D Euclidean distance ini juga gitu. Ya, tahu? Tanya di sini aja sekalian ngobrol sama si ChatGPT. Ya rumusnya gitu-gitu aja. Does does linear regression use the same formula to calculate the distance between point in the line with the data. Oh, beda deh. Ntar lo. Oh, pakai residual. Oke, ngerti. Oh, oh, oke, 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 oke. Rumusnya beda, dia pakai RSS, tapi beda, Mam. Oh, ya, 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 ngerti, ngerti. Oke, oke, oke. Tapi jarak sih intinya kan. Taruh, taruh. Mana sih rumusnya? Dia bilang apa tadi? RSS residu. Oh iya, dia tuh pakai gini, Mam. Residu sum of square. Jadi jumlah. Kenapa? Kan iya udah diem. Serius nih. Nah, ini nih, Mam. Rumus kalau yang tapi kan sama, Mam. Liatin deh. Ngitung ini kan. Nih, jadi misalnya Mam lihat kan residual square. Ini tuh dari sebanyak datanya, misalnya datanya ada M gitu ya. Nah, dia itu ngitung jarak garis itu dikuadratin gitu. Jadi artinya kalau 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 KNN itu kan dia ngitung jarak sama tetangga-tetangganya kan. Terus cari aja yang mana paling dekat. Nah, kalau linear regression itu bedanya adalah dia merata-ratakan gitu. Kalau tadi tetangga nggak dirata-ratain kayak garis gitu. Jadi si garis itu tuh menghitung persamaan di mana gimana caranya tiltingnya dia itu jaraknya sama untuk setiap titik gitu. Kalau tadi kan neighbor kita nggak harus nge-align supaya kita sama jaraknya sama tetangganya kan, bener nggak, Mam? Nggak ngitung jarak aja. Nah, kalau si linear regression tuh harus ngitung kemiringan dia, si run sama rise-nya. Makanya kan dia bilang, lu mesti pikirin intercept-nya nih sama slope-nya karena ini mempengaruhi betapa dekat dia sama data-datanya gitu. Jadi beda emang rumusnya. Cuman maksud Kak Cika adalah intinya tuh selalu ngitungin data gitu. Jadi pasti poinnya tuh dikurangin gitu. Dikurang terus dikuadrat karena kita mau tahu rumusnya gitu nih. Karena gitu loh, Mam. Jadi sekarang kamu tuh udah bisa banyak banget pakai algoritma. Tapi kalau menurut Kak Cika tuh yang paling gampang itu semuanya gampang ya. Kamu kebayangkan semuanya maksudnya KNN tuh juga gampang bisa dihitung pakai tangan gitu. Nah, kenapa Kak Cika jelasin kayak gitu? Supaya Hamam tuh nggak bingung. Kayak saja kan tiba-tiba ini kan Euclidean distance gitu ya. Terus dia pakai rumus ini kan. Tadi mana sih dia pakai rumus? Ini kan SQRT sum point ya. Ini Euclidean distance. Tapi dia pakai ini. Nah, ini nih pakai ini kan. Kalau misalnya kita nggak ngerti, bingung kan algoritma norm tuh apa? Padahal ini sama dengan Euclidean distance gitu. Jadi dia bisa pakai gini aja gitu. To make it more explicit, you can also write a custom function to calculate the Euclidean distance. Tapi kalau nggak begini, nah ini kan kalau Hamam lihat ini kan Kak Cika juga nggak ngerti, anjir ini apa maksudnya gitu kan.
lin alg norm ini X dan no point. Sebenarnya make sense juga ya. Oke, X itu ada X sama Y-nya. Terus ada poin barunya ya yang mau kita cek si neighbor-nya itu. Tapi apa gitu. Nah, ini tuh udah pakai NumPy. Ini tuh library-nya NumPy. Kalau kita mau pakai data manual, kalau ngitung manual lebih gampang lagi. Kita ngitung square root-nya dari jumlah semua titik 1, titik 2 dikurangin, dikuadratin, dijumlahin. Nah, itulah Euclidean distance gitu. Jadi gampang. Kenapa Kak Ceng nggak punya itunya slide-nya? Gitu, Mam. Ya, jadi Mam tuh udah bisa segitu banyak. Cuma Kak Cika nggak punya slide-nya. Nanti harus bikin slide-nya. Tunggu dulu ya. Berarti Kak Cika nggak punya slide KNN ya. Lagi shop dulu. Kak Cika 8 gitu. Nanti Kak Cika kirim deh kalau Mam perlu PPT-nya. Ini assembly learning ya. Kalau 11 apa? Kamins. Kamins tuh udah kan kita. Ini udah. PPT 8 assemble udah. Logistic regression udah. Tunggu ya Mam, Kak Cika checking dulu. Barangkali ada 15 PCA. Bayesian network nggak usah. 12 itu apa? Iya ya, kenapa nggak punya ya? Nantilah di-generate dulu. Hierarchical clustering. 11, 10 apa? Generative model. 9 apa? Lewat, nanti ya Mam, Kak Cika bikinin yang HKMN ya. Apa karena waktu itu gampang terus kagak dibikin ya? Hari 9, 1, 0, 10. Ini nih 9 PDF. 9 PPT-nya mana? Gitu ya, Mam. Jadi Kak Cika tuh mau jelasin dasar-dasarnya. Oh, ini. Supaya Mam nggak mumet gitu. Oh, 9 tuh ini, Mam. Nggak ada, Mam. Multiclass buat apa? Karena nanti Kak Cika biar ingat. Kita mau bikin. Ingat. Kak Cika buat. Nanti kalau ini Kak Cika kirim ke mamanya Mam ya. Bikinin dulu biar Mam bisa belajar ya. Tapi nanti ini dibikinin dulu yang KNN. Gitu, Mam. Nah, sekarang kita buktikan ya. Sekarang sebelum selesai, kita cek. Ya, kita review ya terakhir ya, Mam. Ya, Mam tahu nih udah belajar apa aja, percayalah. Ini machine learning disuruh ngelis dirinya sendiri ya. Jadi gini, nanti kalau Hama menemukan algoritma ini, oke, ChatGPT banyak banget pidato dia. Tapi yang kita pelajari kan supervised unsupervised ya, Mam. Supervised itu yang tadi Kak Cika bilang, yang waktu itu Kak Cika bilang kan, kita kasih dia labelnya gitu. Jadi kita kasih tahu nih anjing nih kucing. Kalau unsupervised dia suruh belajar sendiri ya. Mam udah belajar regression. Regression tuh ada macam-macam. Tapi linear regression udah oke gitu ya. Ada random forest juga, tapi Hamam udah tahu regression
Hamam tahu prinsipnya pakai linear regression itu cuma persamaan garis. Classification, Hamam udah bisa. Logistic regression udah. K-nearest udah, KNN. SVM udah. Decision tree udah. Random forest udah. Ini dibahas lah ya sedikit tadi ya. Boosting. Naive Bayes udah. Neural network di awal udah. Jadi mostly classification Hamam udah tahu. Yang unsupervised learning yang kayak tadi ya, Cummins tuh yang kemarin mengcluster Indomaret itu yang mengcluster apa namanya? Centroid itu unsupervised, Mam, karena dia nggak kita kasih tahu kan. Jadi dia cuman maksudnya ada crowd nih, gue cari titik beratnya di mana gitu. Ada cluster nih di mana tempat gue nih yang titik beratnya dia ada di mana. Itu dia ngitung pakai kalkulasi kan. Itu tuh nggak kita kasih tahu kan, kayak kita nggak bilang bahwa labelnya ada merah, hijau, biru gitu. Enggak, ya udah dia ada jalan sendiri terus dia dapat kan berapa klasternya gitu. Nah, itu Cummins Hamam udah belajar. PCA ini belum lah ya. Ini jarang sih. PCA itu diperlukan kalau misalnya si algoritma kita tuh udah kompleks, terus kita mau ngurangin dimensinya. Biasanya pakai PCA. Ini cuman untuk dimensionality reduction. Untuk most cases nggak harus gitu. Terus anomaly detection itu lebih detail lagi. Semi supervised learning ini macam-macam. Ini tuh sebenarnya kembangannya, Mam, gitu. Nggak banyak gitu ya. Ini terlalu spesifik. Tapi secara umum yang kita pakai itu udah apa ya? Udah pakem yang harus kita pelajari. Terus ensemble learning ini udah belajar kan, Mam? Ada bagging, ada boosting, ada stacking, ada voting gitu. Jadi maksudnya ensemble learning itu bagaimana cara kita menggabungkan beberapa metode secara terus melihat hasilnya, mau dibuat voting, mau dibuat tumpuk gitu ya, mau dibuat boost apa mau di bag gitu. Jadi macam-macam. Ini neural network sebenarnya Kak Cika udah ngajarin di awal. Tapi ini kalau mau kita bongkar ini tuh jadinya deep learning, Mam. Nah, ini tuh deep learning tuh adalah algoritma yang menurut Kak Cika kompleks gitu karena CNN ya, RNN, GANs itu tuh prosesnya banyak banget, Mam. Jadi kayak ada yang harus kita pixel-pixelnya tuh kita rata-ratain, ada yang di scan per window gitu ya. Sebenarnya itu bisa dijelasin juga, cuman ini tuh untuk kasus-kasus yang udah sangat kompleks lah. Sebenarnya nantinya next level gitu ya, kalau Hamam udah lancar yang tadi, itu bisa di-compare sama deep learning. Tapi kan Kak Cika udah warning gitu, kalau deep learning atau neural networks itu komputasinya lebih berat daripada machine learning gitu. Yang kita pelajari itu kan tadi kan yang Hamam belajar kan pakai statistik ya, ringan ngitungnya. Terus ngitung jarak oke lah, masih gampang. Nah, kalau udah deep learning nih, kalau udah CNN itu berat tuh, komputer tuh panas. Terus demam gitu, berhari-hari nyala gitu, komputasinya panjang. Padahal banyak kasus yang jadi gini loh, Mam, orang tuh suka heboh gitu. Mau pakai TensorFlow, mau pakai CNN. Padahal kasusnya cuman gampang gitu. Bisa pakai logistic regression, ngapain sih lo gitu, kayak misalnya makan pengen pakai apa ya misalnya, makan pengen pakai obeng apa, padahal pakai sendok bisa gitu, ngerti nggak sih? Jadi gitulah, udahlah. Nah, terus ada yang namanya natural language processing. Nah, kalau itu tuh lebih ke teks gitu ya, Mam, kayak ChatGPT gitu ya. Dia tuh pakai NLP nih gitu, lebih ke bahasa gitu, semantik, speech gitu ya. Eh, apa summary, terus dialog gitu-gitu. Nah, itu macam-macam lah ya. Terus ada time series, ada graph. Graph itu ada macam-macam. Tapi ini tuh kembangan-kembangannya aja. Tapi secara prinsip yang Hamam harus pelajari itu udah ada gitu, udah kita pelajari. Yang Kak Cika ajarin ke Hamam itu adalah yang paling penting-penting yang Hamam harus bisa. Gitu. Nanti kalau misalnya diperlukan di next level untuk comparison atau untuk yang emang, aduh, Kak harus teliti banget, harus 97% ketelitiannya. Udah gitu ada GPU-nya buat komputasi, bisa foya-foya gitu. Kita nggak mikirin resource gitu. Nah, itu barulah nanti coba pakai CNN gitu. Atau ini yang tadi yang kata Kak Cika,
ini ya apa deep learning gitu. Nggak semua harus pakai deep learning, Mam. Nggak semua kasus harus pakai machine learning. Dan lebih nggak semua kasus lagi harus pakai deep learning. Deep learning tuh hanya untuk kasus-kasus yang sangat spesifik gitu. Begitu. Oke. Hama ada pertanyaan nggak? Nah, ini dokumen ya. Nanti Kak Cika kirim ya ke Hamam ya. Ini ya. Oke. Semua nih Kak Cika kirim ke mamanya Hamam. Ke Hamam baca lagi. Nanti Kak Cika buatin dulu yang KNN. Abis itu Kak Cika submit semuanya buat Hamam. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tiba-tiba Hamam ada pertanyaan mau lewat mamanya Hamam boleh. Gitu, Mam. Jadi overall machine learning tuh Hamam udah bisa. Kak, kalau Python-nya gimana? Nah, Python itu kan Kak Cika udah sharing yang di itu ya, Mam, yang di lab kan. Nah, prinsipnya tuh sebenarnya gini, kalau Hamam bingung, sebenarnya prinsipnya ya cuman ada dataset, terus kita pilih ya, lihat contohnya di internet terus ya. Oh, kalau misalnya mau pakai KNN gimana gitu. Tinggal panggil, terus kita blok pilih X sama Y-nya. Udah gitu kita proses, udah gitu kita tes, train, udah gitu. Jadi sebenarnya kalau pakai Python, codingnya emang kok susah ini ada gini. Kak Cika juga lihat contoh gitu. Kalau nggak Stack Overflow, Google, kalau udah mumet, misalnya males gitu ya, ribet gitu, suruh si ChatGPT bikin, dia juga nggak selalu bener, Mam. Jadi kayak kadang-kadang, kalau ngaco sih gitu, ya kita harus benerin gitu. Tapi setidaknya kerangkanya tuh bisa dibantuin sama si ChatGPT gitu. Kadang-kadang kita bisa bilang juga, kok cara lu gini sih nggak gini gitu. Misalnya kita punya cara lain gitu ya. Si ChatGPT kan juga bilang, oh iya bisa pakai cara lu gitu. Tapi dia bagus gitu. Kayak gini kan, kayak tadi yang dia bikinin ada visualisasi per langkahnya gitu ya. Itu bagus banget tuh si ChatGPT. Itu useful juga, Mam. Jadi eh gitu. Pelajaran kita seminggu ini, 2 minggu, 3 minggu ini. Semoga bermanfaat ya, Mam. Nanti Kak Cika kirim ya file-filenya ya. Oke, Kak. Thank you so much ya, Mam. Have a nice weekend ya. Semoga mengerti ya, Mam. Thank you ya for today. Dadah, Mam. Nanti Kak Cika bikinin sertifikat. Good night. Assalamualaikum. Dadah.